Selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah fashion atau fashion history bersama saya Fai. Dan kali ini kita masih ada di pembelajaran asinkronus, jadi materinya disampaikan lewat video. Saya harap video ini bisa mewakili pemahaman kalian. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya lewat WA ya. Jadi kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sana. Untuk kali ini kita akan membahas tentang abad ke-18, perkembangan fashion di abad ke-18. Setelah kemarin kita cukup banyak membahas perkembangan di abad ke-16 dan 17 ya. Kalau kalian ingat perkembangan fashion di abad 17 sebelum ini ya, bahwa perkembangan fashion itu tergantung dari siapa yang memimpin atau siapa pemimpin yang berkarisma pada masa tersebut ya, sehingga di abad 17 kemarin itu bisa dibagi menjadi beberapa periode tergantung dari pemimpin yang menjadi trendsetternya. Nah, kemarin kita sudah membahas ada periode Jacobean, ada periode Cavalier, dan kemudian ditutup di akhir abad ke-17 itu di periode Raja Louis. Ya. Nah, kalau sebelumnya di abad 17 itu baik itu periode Jacobean maupun periode Cavalier, itu pemimpin yang berkarismanya atau trendsetternya itu berasal dari Inggris. Kemudian di akhir abad 17 ada satu pemimpin yang menarik perhatian Eropa pada saat itu ya, Raja Louis ke-14, yang pada akhirnya merubah atau memindahkan pusat fashion yang dari Inggris itu menjadi ke Perancis. Dan abad ke-18 ini secara dominan Raja Louis kemudian mempengaruhi keseluruhan fashion di Eropa. Ya, jadi kalau kita bahas sekarang ini abad ke-18, kita akan bicara soal Prancis dengan raja dan ratunya yang menjadi trendsetter. Pada awal abad ke-18 ya, kostum di Eropa masih didominasi oleh kepemimpinan Raja Louis ke-14. Ini juga kemarin yang kita sempat bahas sedikit di abad ke-17 kemarin ya. Dan sekarang kita akan membahas lebih lengkap di sini. Raja Louis ke-14 itu sangat menyukai kesenian ya, hidupnya penuh dengan keindahan dan kesenian. Dia juga berpenampilan sangat unik dan juga menarik. Kemudian dia menciptakan satu komunitas ya, lebih tepatnya satu kelompok pada masa itu, kelompok yang terdiri dari para raja-raja kalangan kerajaan dan juga bangsawan ya, yang diberi nama Royal Academy of Painting and Sculpture untuk pembinaan kesenian di Prancis. Dan muncullah salon pada saat itu, yaitu tempat bersosialisasi bagi kaum menengah ke atas yang bercita rasa tinggi, yang mencintai seni gitu. Jadi satu komunitas ini diberi nama Royal Academy of Painting and Sculpture atau salon ya, tempatnya di mana biasanya para bangsawan itu berkumpul untuk berdiskusi, untuk berpesta ya, mengadakan pertemuan dan membahas kesenian-kesenian terbaru ya. Kemudian musik yang mereka sukai, kemudian seniman yang sedang populer dan sebagainya ya. Intinya mereka bertemu, berkumpul, kemudian membicarakan tentang kesenian. Dan pada pertemuan itu juga tentu saja mereka berpenampilan terbaik ya. Jadi seperti pesta pada umumnya, mereka dalam pertemuan ini juga selalu memakai pakaian-pakaian terbaik, bahkan membicarakan pakaian atau fashion satu sama lainnya. Salon itu biasanya dikelola oleh
Salon itu biasanya dikelola oleh seorang hostess atau nyonya rumah. Di sini kita bisa melihat bahwa satu tempat untuk berkumpul itu biasanya berpindah-pindah ya, dari satu tuan rumah ke tuan rumah lainnya. Nah, salon biasanya itu punya satu tuan rumah atau nyonya rumah yang kemudian disebut dengan hostess. Jadi setiap anggotanya biasanya bergiliran nih untuk menjadi tuan rumahnya atau nyonya rumahnya. Tempat-tempat ini biasanya didesain dengan mewah yang menyediakan jamuan, musik, serta atmosfer kalangan atas. Di tempat ini juga dipamerkan lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh seniman yang populer pada masanya. Jadi satu tempat ini bisa jadi tempat pesta, jamuan makanan, kemudian pameran ya, apakah pameran sculpture, patung, atau painting, lukisan-lukisan, kemudian tempat mereka berkumpul untuk mendiskusikan kesenian terbaru, musik terbaru dan sebagainya ya. Dan ini juga sebenarnya jadi ajang untuk memamerkan rumah mereka. Seperti yang saya bilang kemarin, gaya barok dan rokoko pada masa ini itu juga termasuk pada gaya arsitekturnya ya. Jadi gaya barok dan rokoko itu mempengaruhi juga dengan gaya arsitektur pada masa ini dan juga gaya interior, sehingga seorang hostess itu biasanya selalu ingin menampilkan rumah yang terbaik gaya barok dan rokoko pada masa itu ya. Kaum terpandang itu berusaha mendesain rumahnya dengan taman yang indah, seperti yang sudah saya bahas pertemuan kemarin ya, bahwa mereka sangat fokus, sangat mencintai yang namanya taman. Jadi semegah-megahnya rumah mereka itu biasanya tamannya itu jauh lebih megah atau jauh lebih luas daripada bangunannya sendiri. Dan karena di sini konsepnya mulai salon ya, mulai tempatnya itu di dalam ruangan, sehingga bagaimana caranya di dalam rumah pun ada sebentuk tamannya. Nah, di sini juga dekorasi, tata letak itu sangat dipertimbangkan. Ini juga jadi salah satu hal yang dipamerkan dalam pertemuan si salon ini ya, si salon, tempat-tempat rumah-rumahnya itu juga jadi hal yang dipamerkan. Jadi sebisa mungkin mereka merubah dekorasinya dari satu pertemuan ke pertemuan lain. Jadi orang atau tamu-tamu yang datang itu melihat rumahnya seperti rumah yang berbeda. Sehingga pada masa di abad 18 ini profesi sebagai arsitek dan desainer interior itu sangat berkembang pesat, karena banyak sekali orang-orang yang memesan rumahnya itu berbeda daripada sebelumnya. Karena tadi rumah itu bagian dari hal yang memang mereka ingin tunjukkan pada tamu atau pada orang lain gitu. Nah, sehingga lahirlah sebuah gaya baru yang dinamakan dengan rokoko. Ini adalah sebenarnya lanjutan dari gaya barok kemarin ya, barok dan rokoko. Di sini rokoko memberikan elemen-elemen yang lebih ringan dengan banyak lengkung dan pola-pola alami. Kalau pola sebenarnya hampir sama dengan barok ya, cuman ini lebih sederhana. Yang seperti inilah yang disebut dengan sederhana di masa rokoko gitu ya. Sebelumnya lebih padat, lebih penuh dengan hiasan, dan kita melihatnya lebih rumit gitu. Seperti ini ya. Di zaman rokoko juga, kalau sebelumnya furniture itu dia tempatnya itu tidak bisa dipindahkan gitu ya, jadi dia menyatu dengan rumah. Tapi di zaman rokoko, kalau di zaman barok itu si furniturnya itu tidak bisa dipindahkan, jadi dia bersatu dengan rumah ya. Jadi kalau meja atau kursi itu dia menyatu dengan lantai, jadi tidak bisa dipindah-pindahkan gitu ya. Nah, kalau di zaman rokoko, karena kebutuhan orang-orang untuk mendekorasi rumahnya lebih sering ya, jadi mulai dipisahkan antara furniture dengan rumah.
gitu. Seperti mungkin rumah kita sekarang, dimana benda-bendanya itu terpisah dari rumah kita gitu ya, jadi bisa dipindahkan. Nah, sebelumnya itu nggak bisa. Sebelumnya itu semua furniture itu menyatu atau menempel pada rumah tersebut sehingga tidak bisa dipindahkan. Tapi ya balik lagi tadi ya, karena di zaman rokoko itu banyak salon yang pengen dekorasinya berbeda-beda, akhirnya furniturnya ini dibuat terpisah dan bisa dipindah-pindahkan atau bahkan diganti. Ini contohnya ya, desain-desain arsitektur pada masa rokoko, walaupun ini mereka bilang lebih sederhana ya. Nih seperti ini, jadi tamannya tuh bener-bener luas sekali, bangunannya juga megah dan besar ya. Gaya ini mencapai puncaknya pada pemerintahan Raja Louis ke-15 dan berpengaruh juga terhadap kostum yang dipakai pada abad ini. Banyak gaya dipopulerkan oleh istri dari Raja Louis ke-15, yaitu Madame Pompadour. Ia menjadi trendsetter gaya rokoko pada abad awal ke-18. Ya, jadi di awal abad 18 itu muncul satu gaya baru yaitu rokoko, dan pada fashion dan juga arsitekturnya ya, itu banyak dipengaruhi oleh apa yang disukai oleh istri dari Raja Louis ke-15, yaitu Madame Pompadour yang kemudian menjadi trendsetter. Ya, dimana dia sangat mencintai dan menyukai warna-warna pastel, sehingga banyak sekali warna bangunan dan juga warna gaun yang kemudian dipakai warna-warna pastel, karena memang Madame Pompadour selalu memakai warna-warna itu dan kemudian menjadi tren. Kita salah satu contohnya ya. Kita mulai fokus pada pakaian di abad 18. Pada masa ini, dimulai pada kepemimpinan Raja Louis ke-14, posisi seorang raja itu menjadi absolut. Ya, jadi pemimpin atau seorang raja itu punya hak penuh atas semua aturan di pemerintahannya. Pemerintahan mengambil pajak yang sangat tinggi kepada rakyatnya. Dan tanpa anggaran belanja yang pasti, raja dan kerabat istana itu hidup berfoya-foya, menggunakan pakaian yang bagus, membangun kastil yang sangat-sangat mewah, itu menggunakan uang dari pajak yang diambil dari rakyat mereka ya. Semua hal itu dipakein pajak, dan pajaknya juga cukup tinggi. Jadi orang-orang Perancis, rakyat Perancis, masyarakat Perancis itu diwajibkan untuk membayar segala hal untuk hidup di Perancis pada saat itu. Bahkan kalau kita punya rumah ya pada saat itu ya, orang punya rumah kemudian dia punya beberapa jendela, itu tuh ada pajak jendela yang mereka gunakan di situ. Sampai hal-hal yang tidak masuk akal pun itu diambil pajaknya gitu, saking rakusnya untuk orang-orang dari pihak kerajaan ya, bagaimana caranya menghasilkan uang yang banyak gitu dari rakyatnya. Nah, ini sangat-sangat menyiksa tentu bagi rakyat, tapi karena kepemimpinan absolut, jadi tidak terlalu banyak yang bisa berbuat apa-apa gitu, sehingga raja dan kalangan kerabat istana itu selama 1 abad ini ya, mereka terus berfoya-foya, terus merasakan kenikmatan uang yang dihasilkan dari rakyatnya. Ditambah dengan adanya gerakan revolusi industri, membuat tekstil pada saat itu mengalami banyak kemajuan dan membuat pakaian para raja serta bangsawan menjadi lebih mewah dan berlebihan daripada sebelumnya. Mereka punya banyak uang, mereka suka hal-hal yang mewah, kemudian hampir semua uangnya itu dihabiskan untuk kemewahan para raja dan kalangan istana. Dan tidak terlepas dari kostumnya atau fashionnya ya, mereka juga menghabiskan uangnya untuk penampilan. Secara garis besar, gaya pakaian wanita mempertahankan bagian atas atau torso yang ketat, seperti kita sudah bahas kemarin. Tentu hal tersebut dibantu oleh korset di atas rok yang penuh ya. Jadi pakai korset, dan korsetnya di sini lebih ekstrim.
lebih kokoh, lebih kuat tarikannya sehingga membentuk pinggang yang lebih kecil lagi. Pada saat ini tentu pinggang yang kecil membentuk bagian bentuk siluet V itu adalah pinggang yang sangat cantik bagi wanita. Rok lebar terus dipakai sampai mencapai ukuran terbesar mereka. Jadi kemarin kan kita sudah bahas bahwa gaun-gaun itu dibuat berlapis dan menjadi lebar, menjadi membulat gitu ya. Di sini dia jauh lebih ekstrim, jauh lebih besar lagi, jauh lebih tebal lagi gaunnya. Karena tadi lebih bermewah-mewahan lagi. Dan kadang-kadang diganti dengan peniel atau panggul palsu. Kita akan bahas ini ya. Ini contoh-contoh dari siluet gaun ya. Nah, awalnya memang seperti ini ya. Kebanyakan gaun itu memiliki rok yang dibuka di depan untuk menunjukkan rok yang dikenakan di bagian bawah. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa gaun itu punya berlapis-lapis kain untuk memperlihatkan bagaimana kekayaannya mereka untuk mendapatkan kain-kain tersebut aja tuh udah mahal banget. Nah ini mereka pakainya berlapis-lapis gitu ya, dengan kualitas yang baik. Mereka selalu memakai petticoat ya atau undergown. Awalnya dibuat dari lapisan-lapisan kain saja supaya lebih tebal. Tapi makin lama karena siluetnya makin besar, gayanya juga gaunnya semakin lebar gitu ya. Pada akhirnya orang-orang di Perancis itu nanti mengganti petticoat ini dengan pinggul palsu atau nih seperti ini ya, penil, pinggul palsu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Lengan nih, lengan itu biasanya hanya sebatas siku yang diakhiri dengan hiasan renda atau ruffles. Jadi lengannya itu memang sampai siku, tapi sebenarnya rumbanya itu bisa panjang sampai bawah. Renda atau kain halus yang ditempelkan ke baju atau kamisol itu banyak dipakai oleh orang-orang Perancis ya. Jadi pakaian atau gaunnya itu penuh dengan renda. Kemudian nih, tudung atau syalnya seperti ini. Ini ada kain bordir yang semakin beragam, semakin baik kualitasnya ya. Tutup kepalanya juga jadi seperti ini. Topi-topi lebar mulai dipakai di Prancis ya. Di gaya barok, rokoko itu mereka suka sekali topi bertepi lebar. Kemudian ada bulu-bulu atau pita-pita yang menghiasinya. Sepatu-sepatu cantik, sepatu high heels ya, mereka suka sekali memakai itu, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki juga masih memakai high heels ya, terutama raja. Biasanya kalau raja itu pakai high heels dengan heels berwarna merah. Nah, jadi heels yang berwarna merah ini menampilkan atau mengkhususkan bahwa sepatu itu adalah milik raja ya. Ini contoh-contohnya, bisa kalian lihat detailnya nanti ya. Awalnya mungkin masih seperti ini. Gaunnya berlapis-lapis ya, dibukakan di bagian samping. Kemudian banyak renda, banyak bordiran ya. Warnanya luar biasa bervariasi. Kemudian awalnya isinya atau dalamannya atau innernya itu pakai semacam petticoat tadi ya, undergown. Kemudian lama-lama berkembang. Selama periode tersebut, laki-laki terus memakai mantel, pakai pakaian doublet atau pakaian berlapis-lapis ya, dari kemeja, rompi gitu, kemudian jas, mantel gitu. Celana masih seperti periode sebelumnya,
namun perubahan terlihat pada atasan atau jubah yang sedikit mengecil dan diperpanjang sampai pertengahan paha. Bedanya kalau sebelumnya itu kan doublet atau lapisannya itu sangat tebal, kalau sekarang agak dipertipis ya. Mungkin hanya memakai 3 sampai 4 lapis pakaian ya, tapi cukup memperlihatkan natural body atau bentuk natural tubuh manusia ya, tidak seperti abad 16 kemarin kan itu besar-besar seperti gendut-gendut gitu ya, walaupun gendutnya itu sangat mewah. Nah kalau sekarang lebih pas di badan dan jubahnya itu lebih panjang sampai betis biasanya. Ini contohnya. Mereka juga untuk laki-laki memakai wig atau rambut palsu ya, karena Raja Louis ke-14 itu suka sekali dengan rambut palsu. Saking sukanya dia berdandan ya, Raja Louis juga memakai make up yang pada akhirnya kan seluruh kalangan menengah ke atasnya mengikuti gayanya ya. Pakai make up dengan blush on pink, kemudian bedak yang tebal. Bedaknya itu nggak cuman di wajah aja, tapi di rambutnya pun diwarnai, dibedaki sampai berwarna putih gitu ya. Sampai rambut-rambutnya itu berwarna putih karena ada bubuk-bubuk atau bubuhan bedak. Nah, pada awalnya memang wig itu berwarna hitam ya, seperti rambut pada umumnya. Tapi karena Raja Louis suka pakai bedak di rambut, sehingga warna putih itu jadi menarik di rambut ya. Dan kemudian berlanjut wignya berubah menjadi warna putih. Pada awalnya tipe rambutnya seperti ini, keriting, besar gitu ya, tapi lama-lama berubah jadi bergulung. Dan akhirnya nanti wig yang dipakai itu berroll-roll ya, dan rollnya itu panjang sekali berwarna putih, dan biasanya selalu ada ikatan di belakang dengan pita berwarna hitam. Biasanya nih pitanya pita satin. Nih, seperti ini ya. Jadi ada gulungan atau roll di bagian pinggir rambut, kemudian di bagian belakangnya itu selalu ada pita ya, diikat dengan pita satin. Biasanya berwarna hitam, biru, dongker atau merah. Ini sepatu-sepatu yang dipakai oleh para bangsawan dan kalangan kerajaan ya, terbuat dari kulit atau satin yang dibordir tentu saja dengan benang-benang emas atau batu-batuan mulia ya. Tentu saja ini juga dipakai baik laki-laki maupun perempuan. Wig dipakai untuk acara-acara formal atau rambut yang panjang disisir dan diikat ke belakang di tengkuk itu ya dengan pita, tadi sudah saya bahas. Wig umumnya pendek ya, tapi wig panjang terus jadi populer untuk generasi yang lebih tua. Biasanya mereka pakai topi bertopi lebar yang memiliki 3 sisi. Untuk laki-laki biasanya mereka pakai tricorns kayak gini. Nah, jadi topinya itu ada 3 sisi seperti ini, atau kita lebih sebut ini sebagai topi bajak laut ya. Tapi kalau pada masa itu memang sangat populer topi seperti ini. Kita melihat kostum prianya jadi seperti ini, kostum wanitanya jadi seperti ini ya, bisa dilihat di gambar seperti ini. Mereka make upnya luar biasa ya, sangat-sangat feminin kalau kita lihat untuk masa sekarang ya. Laki-laki zaman sekarang kan nggak mungkin berpenampilan seperti ini. Bukan tampilan yang dominan gitu. Nih ya. Ini untuk anak-anaknya, mereka berpenampilan sama dengan orang dewasa. Kemudian kalangan pekerja sebenarnya mereka memakai apa yang bisa dipakai aja. Memakai pakaian-pakaian dengan kualitas yang seadanya, hanya beberapa pieces pakaian ya, dan mereka lebih klasik, lebih
mewarisi gaya-gaya abad ke-16-17 gitu. Kelas pekerjanya masih sama saja. Nah, kemudian setelah berakhirnya masa kepemimpinan Raja Louis ke-15 digantikan dengan Raja Louis ke-16, di mana ia memiliki istri yang pada akhirnya menjadi trendsetter terbesar di seluruh Eropa. Bahkan sampai hari ini pun sebenarnya Ratu Marie Antoinette ya, atau Marie Antoinette tulisannya, ini menjadi satu nama yang selalu terngiang-ngiang kalau kita bicara soal Perancis dan juga fashion ya. Kita melihat bahwa kehadiran Marie Antoinette ini menjadi satu pendobrak besar di sejarah fashion. Gaya berpakaian Marie Antoinette sangat mewah dan sangat dilebih-lebihkan, terutama pada bagian pinggul rok yang menjadi besar. Ini yang tadi saya mau bahas ya, bagian pinggul palsunya dan juga tatanan rambutnya. Jadi kalau kita bicara soal trendsetter ya, di abad 18 itu, kalau tadi di awal abad 18 itu kita bertemu dengan trendsetternya adalah Raja Louis ke-15 dengan istrinya Madame Pompadour. Kemudian saat digantikan kepemimpinannya dengan Raja Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette ya, itu menjadi satu perubahan besar, suatu perubahan yang drastis pada tren yang diberikan gitu. Mereka sama-sama trendsetter tapi gayanya cukup berbeda. Marie Antoinette sebenarnya melanjutkan gaya yang sudah ada di Prancis ya, tapi dia suka sekali dengan kemewahan dan gaya yang berlebihan, sehingga dalam gaun dan tatanan rambutnya itu jadi sangat berlebihan. Itu yang sangat identik dengan kekuasaan Marie Antoinette. Nih, mereka menggunakan pinggul palsu. Mulai menggunakan pinggul palsu. Pinggul palsu itu adalah bantalan. Sebenarnya berupa bantal ya. Bantal yang kemudian diikatkan pada pinggul sehingga seolah-olah pinggulnya itu sangat lebar. Awalnya gaun itu kan membulat ya. Tapi karena pakai pinggul palsu atau pinner itu pinggulnya tuh ada di kanan dan di kiri. Ya, sehingga bentuknya itu lebar ke samping, tapi kalau dari depan dan belakangnya itu rata. Seperti ini. Awalnya begini ya. Nah, berkembangnya jadi kayak gini. Jadi pinggulnya itu ada di bagian samping, kanan dan juga kiri. Jadi lebarnya ke samping gitu ya. Bagian depan sama bagian belakang itu cenderung lebih rata gitu. Jadi dia panjangnya atau lebarnya ke pinggir seperti ini. Ini adalah penampakan pinner atau pinggul palsu yang tadi ya. Dia ada rangkanya, kemudian biasanya ditambahkan dengan bantalan-bantalan. Nah, semakin lama itu semakin lebar, sehingga bantal saja tidak cukup, harus dibuat rangka atau kerangkanya seperti ini. Biasanya dibuat dari semacam kayu atau rotan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa bagian depan sama bagian belakangnya itu lebih rata. Jadi dia lebarnya hanya ke samping kanan dan ke samping kiri saja. Nah, ini bagian dalamnya, kemudian setelah diberi gaun jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi semakin lebar ke samping, bisa jadi ke kanan 1 meter, ke kiri 1 meter, atau bahkan mungkin lebih untuk ukuran yang paling ekstrimnya. Gaun itu jadi seperti ini di zaman kepemimpinan Marie Antoinette tadi. Nih. Ini jadi hal yang paling mewah pada masa itu dan paling diminati, walaupun kalau kita melihat cukup ribet dan juga tidak masuk akal gitu ya. Tapi pada masa itu hal ini, gaun seperti ini tuh jadi favorit sekali bagi ratu-ratu dan bangsawan di kalangan Perancis, bahkan beberapa wilayah di luar Perancis. Kemudian dari segi rambut juga luar biasa ya.
rambutnya jadi banyak diberi hiasan tuh. Kemudian rambut itu disusun sedemikian rupa hingga menjadi tinggi sekali ya, seperti ini. Biasanya untuk menyusun ini dia pakai semacam, kalau sekarang kan pakai hairspray ya. Kalau dulu itu pakai campuran dari putih telur dan juga beberapa pewangi-pewangi dan getah-getah gitu. Jadi membuat rambutnya kaku dan stay untuk berdiri sangat tinggi. Kemudian di atasnya dikasih hiasan-hiasan. Hiasannya apapun, dari mulai pita, bunga-bungaan ya, bahkan bulu-buluan, atau ada yang paling ekstrim ada sarang burung ya, ditaruh di atas kepalanya dengan burungnya asli yang dimasukkan ke sangkar tersebut. Jadi itu jadi hiasan gitu. Jadi orang wanita dengan rambut tinggi ya, sebenarnya ini rambut asli tapi ditambah wig tentu saja ya, karena rambut asli tidak mungkin bisa setinggi dan setebal ini. Kemudian hiasan yang tadi ada sangkar burung, terus ada burungnya sedang berterbangan di atasnya, itu menjadi hal yang sangat unik dan menarik dan cantik pada masa itu ya. Nah, rambut itu bisa jadi sangat ekstrim, se-ekstrim ini. Apakah berat? Tentu. Ya, kalau ditanya apakah berat atau tidak, tentu saja sangat berat. Bahkan untuk mendapatkan atau membuat rambut seperti ini, ada beberapa orang yang membuatnya ya, hairstylist pada saat itu tuh jadi profesi yang populer juga. Kemudian untuk membuat model rambut seperti ini tentu dibutuhkan lebih dari satu orang gitu. Tentu ini wig ya, rambutnya semakin tinggi, tentu rambut biasa, rambut natural itu tidak bisa mencapai ketinggian dan ketebalan seperti itu. Akhirnya mereka menggunakan wig atau rambut palsu. Nih seperti ini ya. Tentu di rambutnya juga ada rangkanya, bagaimana mereka bisa berdiri tegak ya, seperti ini. Cara pembuatannya juga menarik ya, lumayan ribet dan susah, tapi ya begitulah fashion ya. Fashion itu sebenarnya ribet. Fashion itu sebenarnya kadang menyakitkan, kadang merepotkan, tapi orang dengan senang hati memakainya. Apakah sulit? Ya sulit. Apakah berat? Berat. Bahkan untuk memakai rambut yang ekstrim tingginya itu biasanya ada budak yang selalu menjaga supaya rambutnya itu tetap berdiri tegak seperti ini ya. Jadi ada beberapa budak-budak atau pelayan-pelayan gitu ya, yang selalu memastikan rambutnya itu stay dan juga gaunnya juga tetap stay seperti ini. Contoh-contohnya ya yang paling ekstrim gitu. Seperti ini, nanti kalian bisa lihat lebih detailnya, gambar-gambarnya itu di PPT-nya ya. Tapi rambut tinggi seperti ini hanya dipakai oleh wanita saja ya, diprakarsai oleh Marie Antoinette tadi. Ada filmnya, nanti kalian bisa nonton film Marie Antoinette. Kemudian ini sepatunya sangat cantik, penuh dengan desain yang feminin dan menarik ya untuk wanitanya. Kemudian warnanya juga luar biasa, warna-warni. Ini jadi hal yang paling disukai sama wanita di abad ke-18, sepatu dan juga rambut dan gaun gitu. Kemudian ada tren makaroni di kalangan pria gitu. Ini lebih ke para komedian-komedian ya, yang merespon adanya rambut-rambut tinggi para wanita bangsawan, sehingga mereka mencoba menirunya dengan cara yang lebih kocak atau lebih lucu gitu ya. Jadi ini semacam parodi aja sih. Nih, tren makaroni itu laki-laki yang menggunakan rambut-rambut besar seperti tren di kalangan bangsawan wanita gitu. Jadi ini lebih ke respon sosial aja sih. Tren ini tuh lebih kayak ke
sebenarnya kayak lucu-lucuan aja. Kayak seperti ini ya, tren makaroninya, tapi memang ada. Kemudian karena pada kepemimpinan Raja Louis ke-16 dan istrinya yang sangat-sangat senang berfoya-foya dengan memakai uang rakyat, sedangkan kita tahu ya tadi bahwa seluruh uang rakyat itu dirampas dengan atas nama pajak gitu ya, yang pada akhirnya kondisi ekonomi, sosial, politiknya juga pada akhirnya memburuk, maka kalangan rakyat itu pada akhirnya mulai memprotes dan pada akhirnya terjadi revolusi Perancis di akhir abad ke-18 ya. Kalau kalian pernah mendengar tentang revolusi Perancis, ini adalah hal yang paling kelam ya di kerajaan Perancis, di mana rakyat itu membuat satu kesepakatan untuk memberontak ya. Dan pada akhirnya di satu waktu yang sudah mereka tentukan, mereka masuk ke kerajaan dengan anarkis ya, dengan kekerasan dan membunuh siapapun yang ada di kerajaan, yang dia ada di istana pada saat itu, yang mereka temui langsung dibunuh gitu ya. Dan tujuan mereka tentu untuk membunuh Raja Louis ke-16 dan juga istrinya Marie Antoinette, yang mereka asumsikan gitu ya, atau mereka lihat sebagai pusat dari kesengsaraan mereka, bahwa mereka adalah orang raja dan ratu yang paling memakan uang rakyatnya, paling banyak menggunakan uang atau menyelewengkan uang rakyatnya gitu ya. Uangnya dipakai foya-foya oleh raja dan ratunya, sehingga mereka mendobrak istana, membunuh semua yang ada di istana gitu ya, dan mencari ratu dan raja untuk dieksekusi secara langsung. Ini benar-benar chaos. Masa-masa ini benar-benar menakutkan, sama seperti pada masa Dark Age waktu kemarin ya, tapi ini lebih skupnya lebih kecil di Perancis saja, dan ini jadi salah satu revolusi terbesar di sejarah Eropa. Raja Louis, akhirnya Raja Louis ke-16 itu ditangkap dan dieksekusi di depan mata para rakyatnya ya, di depan istana, diarak dulu, kemudian dieksekusi, dipenggal kepalanya di depan rakyatnya. Dan justru rakyat itu sangat bersorak-sorai saat kepalanya terguling ya. Sangat ironi, karena memang kebencian rakyat pada saat itu sangat-sangat sudah ada pada batas paling akhir gitu ya. Benar-benar mereka sangat muak dengan kehidupan yang berbeda antara kalangan kerajaan dengan kalangan rakyat. Itu membuat kemarahan yang sangat besar gitu. Sedangkan Marie Antoinette itu juga ditangkap, tapi dia diungsikan ke satu kastil terpencil gitu, walaupun pada kenyataannya tetap dibunuh juga gitu. Ada beberapa hal perbedaan endingnya antara di film, nanti kalau kalian menonton film, dengan cerita aslinya. Kemudian setelah kerajaan kerajaan Perancis itu runtuh ya, rakyat itu juga akhirnya bingung juga siapa yang memimpin gitu ya, siapa yang memimpin Perancis, karena rajanya kan udah nggak ada, udah mereka eksekusi gitu. Dan akhirnya mereka berdiskusi gitu ya, para pemimpin rakyat itu atau perwakilan rakyat itu akhirnya berdiskusi siapa yang bisa memimpin mereka. Nah, ada satu nama yang sangat harum dan juga sangat populer di antara rakyat Perancis, tapi sayangnya dia sedang berlayar gitu, karena memang orang itu tuh memang pelaut dan juga suka mengeksplor dunia gitu. Nah, pada saat itu diberitahu
setelah Raja Louis dieksekusi, akhirnya satu orang yang dipercaya ini diminta untuk kembali ke Prancis ya, dari melautnya dan memimpin Prancis. Orang itu adalah Napoleon Bonaparte. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar namanya. Napoleon akhirnya diminta untuk memimpin rakyat Prancis pada saat itu ya. Jadi dia akhirnya karena kesepakatannya sudah bulat, Napoleon pada akhirnya juga tidak bisa menolak, dan akhirnya setelah keruntuhan kerajaan Perancis yang dipimpin oleh Raja Louis, akhirnya berganti pemerintahan menjadi dipimpin oleh satu pemimpin dari rakyat gitu ya, perwakilan rakyat, yaitu Napoleon Bonaparte. Nah, di bawah masa pemimpinan Napoleon, periode Perancis ini akhirnya beralih menjadi periode transisi. Setelah meletusnya revolusi Prancis dan terpuruknya negara tersebut, kota mode yang awalnya di Paris itu pindah ke London, Inggris. Di Inggris kemudian mulai menguasai kembali mode di Eropa dengan gayanya yang lebih sederhana, khas dari revolusi. Ya. Jadi gaya-gayanya memang jadi lebih sangat sederhana kalau kita lihat gaun-gaun di zaman Raja Louis dan Ratu Marie Antoinette ya. Di sini kita melihat bahwa adanya larangan-larangan untuk memakai pakaian berlebihan, berdandan berlebihan gitu ya. Jadi memang dilarang pada akhirnya untuk berpenampilan berlebihan. Jadi gaunnya itu jadi lebih simple. Mode transisi ini jadi lebih sederhana gitu. Sebenarnya kalau dari tampilan gaun atau tampilan doublet atau penampilan laki-laki dan wanita perempuan ya, pria dan wanitanya sebenarnya itu hampir sama, hanya saja di sini lebih sederhana. Ya. Di contohnya nanti bisa dilihat kembali di PPT ya. Jadi mereka kembali membawa gaya-gaya Yunani Romawi ya, atau lebih ke gaya-gaya klasik gitu. Dimana ini dipopulerkan oleh bangsa atau rakyat-rakyat atau kerajaan di Inggris yang lebih sederhana pada akhirnya ya, menghadapi gaya-gaya revolusi gitu. Nah, karena mengambil gaya-gaya Romawi dan Yunani, mereka menyebut gaya ini sebagai Romanesque. Jadi lebih sederhana. Gaya ini menjadi awal dari fashion modern, dari era Eropa modern, yang selanjutnya akan dibahas pada abad ke-19 setelah UTS. Gitu aja untuk materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang tidak paham, boleh menghubungi via WA, jangan sungkan ya. Silahkan dipelajari untuk persiapan UTS ya. Berarti UTS itu materinya mengambil dari awal prasejarah sampai materi ini, yaitu abad ke-18. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga selalu sehat semuanya. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.